Selamat datang Sobat Spansa, para kesatria intelektual yang jiwanya terpanggil oleh gema dari masa lalu. Hari ini, lupain dulu deh semua catatan dan hafalan yang bikin bosen. Kita bakal ngelakuin sesuatu yang jauh lebih keren. Kita akan jadi penjelajah waktu, menyusuri lagi jejak-jejak yang membentuk kita hari ini. Karena sejarah Sobat Spansa, itu bukan sekedar daftar nama dan tanggal. Sejarah adalah denyut nadi perjuangan sebuah bangsa. Jadi, saya mau tanya ke kalian, siap nggak kalian menajamkan pedang nalar kalian? Siap nggak kalian menyelami sejarah bukan sebagai angka-angka mati, tapi sebagai sebuah kisah perjuangan yang epik? Kisah tentang jiwa yang ditempa di dalam api penindasan yang dipecah belah, tapi pada akhirnya menemukan takdirnya dalam satu kata sakral, persatuan. Kalau kalian siap, mari kita mulai perjalanan ini. Sobat Spansa, kisah kita ini uniknya nggak dimulai dari tanah air kita. Percaya atau enggak, benih dari apa yang kita alami selama ratusan tahun ke depan itu justru ditanam ribuan kilometer jauhnya di Eropa. Sebuah krisis besar di sana menjadi gelombang pertama yang nantinya akan mengubah takdir kepulauan kita selamanya. Coba deh, ukir tanggal ini di benak kalian, 1453. Ini dia momen kuncinya. Kota Konstantinopel, yang waktu itu jadi pusat perdagangan dunia, jatuh ke tangan Kesultanan Turki Utsmani. Tiba-tiba, jalur perdagangan rempah dari Asia ke Eropa langsung putus total. Nah, buat orang Eropa yang kedinginan, rempah itu bukan sekedar bumbu masak loh. Rempah itu sama berharganya kayak emas, buat penghangat badan, pengawet makanan, simbol status sosial. Krisis ini, ya, benar-benar maksa mereka buat nekat menantang lautan ganas demi mencari sumber rempah langsung ke pusatnya. Oke, sekarang angkat 3 jari kalian para kesatria. Kita bakal bedah bareng-bareng apa sih yang jadi kompas kapal-kapal mereka? Mereka datang itu nggak murni buat dagang. Mereka berlayar bawa 3 ambisi besar yang kita kenal dengan semboyan 3G. Pertama, gold. Hasrat buat ngeruk kekayaan sebanyak-banyaknya, terutama rempah-rempah. Kedua, glory. Nafsu buat menancapkan bendera kekuasaan, menaklukkan wilayah baru demi kejayaan bangsa mereka. Dan yang ketiga, gospel. Misi suci buat menyebarkan keyakinan mereka. Gold, glory, gospel. 3 inilah pilar yang menopang bangunan kolonialisme. Dan dari 3 ambisi itu, lahirlah sebuah babak yang kelam, sebuah era di mana kepulauan kita yang indah ini nggak lagi dilihat sebagai surga rempah, tapi sebagai tambang raksasa yang harus dikuras habis-habisan. Yuk kita lihat gimana tentakel-tentakel eksploitasi itu mulai melilit dan mencekik bumi pertiwi. Tahun 1602, lahirlah sebuah monster ekonomi di Belanda, VOC. Jangan ketipu ya sama nama kompani atau perusahaan. Ini bukan sekedar perusahaan biasa. VOC itu ibarat senjata pemusnah massal ekonomi yang sengaja diciptakan pemerintah Belanda. Tujuannya ada 2, nyatuin para pedagang Belanda biar nggak saingan sendiri, dan yang paling penting, bikin satu kekuatan raksasa buat ngelain kongsi dagang saingan mereka dari Inggris, Spanyol, dan Portugis. VOC itu gurita monopoli yang siap mencengkeram dunia. Terus, apa sih yang bikin gurita ini jadi super kuat? Jawabannya 1. Hak oktroy atau hak istimewa. Coba bayangin Sobat Spansa, sebuah perusahaan dagang dikasih kekuatan layaknya sebuah negara. Ini gila kan? Pemerintah Belanda pada dasarnya menciptakan sebuah negara di dalam negara, terus dilepas gitu aja ke Nusantara tanpa kendali. Yuk kita bedah satu-satu kekuatan super dari hak oktroy ini. Pelan-pelan ya, biar kita paham betapa berbahayanya ini. Pertama, hak memonopoli perdagangan. Artinya, petani cengkeh atau pala cuma boleh jual hasil panennya ke VOC, dengan harga yang ditentuin sama VOC. Ini cekikan ekonomi pertama. Kedua, hak membentuk angkatan perang sendiri. Perusahaan punya tentara dan kapal perang sendiri. Mereka bisa perang atau damai tanpa izin dari Belanda. Ketiga, hak mencetak mata uang sendiri. Jadi mereka ngendalin ekonomi sepenuhnya. Dan yang paling parah, keempat, hak untuk bikin perjanjian dengan raja-raja kita. Dengan kekuatan ini, VOC bukan lagi rekan dagang, tapi sang penakluk. Tapi ironisnya, gurita VOC ini akhirnya bangkrut bukan karena perlawanan, tapi karena korupsi yang parah di dalam tubuhnya sendiri. Terus penderitaan selesai? Oh tentu tidak, penindasan malah berevolusi jadi lebih sistematis di bawah pemerintah Hindia Belanda. Daendels datang dengan kerja rodinya, ngebangun jalan anyar Panarukan di atas puluhan ribu nyawa, terus Raffles coba sistem sewa tanah tapi gagal total karena dia nggak paham budaya kita. Dia maksa petani bayar sewa pakai uang, padahal waktu itu masyarakat kita masih sering barter. Dan puncaknya, datanglah Van den Bosch dengan kebijakan paling mematikan, tanam paksa. Coba kita resapi ini bareng-bareng. Dengan sistem tanam paksa, petani wajib pakai tanah terbaiknya buat nanam tanaman ekspor, kayak kopi atau tebu. Hasilnya, semua diserahin ke Belanda. Terus gimana nasib sawah buat nanam padi, buat makan mereka sendiri? Jadi terlantar.
Akibatnya, terjadilah bencana kelaparan yang luar biasa, ngebunuh ratusan ribu orang di daerah yang justru lumbung padi. Ini bukan lagi eksploitasi Sobat Spansa, ini tragedi kemanusiaan. Lukanya bukan cuma di fisik, tapi di jiwa bangsa kita. Tapi, dengerin ini baik-baik. Nenek moyang kita itu bukan bangsa yang pasrah begitu aja saat harga dirinya diinjak-injak. Di tengah gelapnya penindasan, api perlawanan itu selalu ada. Dari istana sampai pelosok desa, para pahlawan bangkit. Mereka angkat senjata demi mempertahankan sejengkal tanah dan kehormatan. Lihatlah nama-nama hebat ini. Di Ternate, ada Sultan Ba'abullah yang berhasil mengusir Portugis. Di Jawa, Pangeran Diponegoro memimpin perang besar yang hampir bikin Belanda bangkrut cuma karena satu hal sepele yang arogan, patok jalan yang dipasang di atas makam leluhurnya. Di Sumatera Barat, Perang Padri berkobar hebat, sampai-sampai Belanda harus pakai taktik licik benteng stelsel, yaitu ngebangun benteng-benteng buat ngepung dan memecah belah para pejuang. Ini semua bukti kalau semangat perlawanan itu nggak pernah padam. Sayangnya, ada satu kelemahan yang tragis. Semua perjuangan hebat ini sifatnya masih kedaerahan. Mereka berjuang sebagai orang Jawa, orang Maluku, atau orang Minang. Mereka belum berjuang sebagai satu bangsa, Indonesia. Nah, keterkisahan inilah yang jadi celah buat penjajah melancarkan politik andalannya, divide et impera, pecah belah dan kuasai. Satu persatu, perlawanan yang gagah berani itu pun berhasil dipatahkan. Dan justru di titik terendah inilah, sejarah menunjukkan ironi terbesarnya. Tanpa mereka sadari, dari tangan penjajah sendiri, tertanamlah benih yang kelak akan menghancurkan kekuasaan mereka. Sebuah kebijakan yang kelihatannya baik, malah jadi senjata makan tuan. Fajar kebangkitan pun mulai menyingsing. Kebijakan itu namanya politik etis atau politik balas budi. Karena desakan dari orang-orang Belanda sendiri yang malu dengan kekejaman tanam paksa, pemerintah kolonial bikin program buat bayar utang. Ada 3 programnya, irigasi, untuk pengairan, emigrasi, untuk perpindahan penduduk, dan yang paling mengubah segalanya, edukasi. Yap, dibukalah sekolah-sekolah untuk kaum pribumi. Dan inilah bumerang sejarah terbesar buat Belanda. Mereka pikir dengan ngasih pendidikan, mereka bisa menciptakan pegawai-pegawai yang nurut dan setia. Mereka salah besar. Pendidikan bukannya bikin kaum pribumi jadi tunduk, tapi justru membuka mata dan pikiran mereka. Di sekolah, para pemuda itu belajar tentang revolusi Prancis, tentang kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Pendidikan ngasih mereka senjata baru yang jauh lebih kuat dari keris, pena, dan gagasan. Dari ruang-ruang kelas itulah, para pemuda terpelajar ini mulai melihat lebih jauh dari sekedar suku dan daerah mereka. Mereka sadar kalau penderitaan petani di Jawa, nelayan di Sulawesi, dan pedagang di Sumatera semuanya punya akar masalah yang sama, kolonialisme. Dan untuk mencabut akar itu, mereka butuh identitas baru yang lebih besar yang menyatukan semuanya. Maka lahirlah sebuah gagasan yang luar biasa, sebuah imajinasi bersama yang bernama Indonesia. Kesadaran baru ini makin cepat menyebar karena 2 pendorong utama. Dari dalam negeri ada faktor internal, rasa senasib sepenanggungan yang akhirnya melahirkan organisasi-organisasi pemuda modern kayak Budi Utomo dan Tri Koro Darmo. Tapi ada juga percikan api dari luar, faktor eksternal. Tahun 1905, dunia kaget. Jepang, sebuah negara Asia, berhasil mengalahkan Rusia, salah satu raksasa Eropa. Kemenangan ini langsung menghancurkan mitos kalau bangsa Eropa itu nggak terkalahkan. Ini kayak ngasih pesan ke seluruh bangsa terjajah di Asia, hei, kita juga bisa bangkit dan menang. Jadi, sebagai para kesatria intelektual, mari kita tutup perjalanan ini dengan satu renungan. Kenapa pendidikan, alat yang dirancang penjajah untuk mengontrol, justru jadi pemicu kemerdekaan? Jawabannya sederhana, kekuatan pengetahuan itu sendiri. Pengetahuan itu membebaskan pikiran, dan pikiran yang sudah merdeka tidak akan pernah bisa dijajah lagi selamanya. Ingatlah setiap perjuangan ini, karena dari sanalah kita belajar menjadi bangsa yang besar dan terhormat. Spansa, go fight win!